Sekarang ketika Yuli Rahmawati atau akrab disapa Julia Perez berdiri di hadapan popularitas, sanjung puja serta kelimpahan materi, ia mengenang kembali masa kecilnya yang penuh dengan beragam cerita unik dan lucu. Tak disangka wanita kelahiran Jakarta 15 Juli 1980 ini ternyata dikenal sebagai anak yang malas mandi dan bandel. Jupe kecil juga jauh dari kesan feminim dan tidak bersentuhan jenis permainan anak perempuan pada umumnya. Jupe kecil lebih gemar bermain dan berkumpul bersama anak pria dan bermain bola. Jarang mandi karena airnya nggak ada, malas mompaknya. Iya dulu tuh aku tuh jarang mandi. Jarang mandi karena ya satu, kan kalau mau bangun udah jam 5. Ya kan, jam 5, terus kan aku dulu punya adik aku namanya Erik. Jadi sebelum aku suruh jagain, suka kasih makan dia dulu, jaga-jagain Erik dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang makan suka telat. Ibaratnya kalau dibilang nakal, buset nakal banget. Dia bener-bener udah kayak laki banget, sumpah. Tomboy-tomboynya cewek, dia paling tomboy. Sampai dia dulu pernah, jadi dia pernah pulang ke rumah tuh sininya, palanya bocor ya. Itu gara-gara berantem sama anak cowok. Itu paling bandel dia. Aku kecil tomboy banget, jauh banget ya dari Jupe sekarang, mau jauh banget. Aku tomboynya minta ampun, pakaianku selalu pakaian laki, mainanku bola, sepak takraw, baseball, kalau dulu tuh kasti, gundu, layangan, jarang, nggak pernah main boneka-bonekaan, nggak pernah. Hadiah dari papa pun paling sepatu bola, gawang, ya gitu-gitu, yang begitu latihan, selalu olahraga. Dengan memberikan Jupe sepatu bola dan bola kaki, secara tidak langsung sang ayah Angkasa Jaya berharap kelak Jupe bisa mengikuti jejaknya sebagai pemain bola. Sayangnya didikan sang ayah ini membuat Jupe kecil juga sering memanjat pohon milik tetangga untuk memetik buah tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Bahkan sang bunda Sri Wulandari sering dibuat pusing. Bagaimana tidak, hampir setiap hari sang bunda harus menyuruhnya turun dari pohon karena selain mengambil buah, Jupe juga senang menghabiskan waktunya dengan bermain di atas pohon. Aku tuh kan emang gak punya duit ya zaman dulu. Jadi kalau makan tuh makannya buah-buahan. Nah di belakang tuh kan ada kebun orang, bukan kebun saya ya, kebun orang. Nah kebun pasap. Jadi tuh aku tuh sering curiin buah-buahan, makanan. Jadi kadang-kadang aku tuh hobinya tuh suka di atas pohon. Karena apa? Di atas pohon tuh orang identik suka taruhin kayak sesajen. Kan kalau lapar kita makan aja, bukan setan yang makan, sebenarnya gue yang makanin tuh di pohon-pohon. Jadi kadang-kadang gue sekali ingat itu, kalau ditanya, kalau mama aku lagi nyari aku kan, Uli itu bukan nyari di bawah, dia nyari Uli pasti di atas pohon, pasti gue di atas pohon. Jupe pernah, pokoknya botak abis, gundul sampai abis, pernah. Nggak tahu, stres kali. Selain kemalasannya mengguyur tubuh dengan air, Jupe kecil juga dikenal dengan kejahilannya di lingkungan sekolah. Anak pertama dari 4 bersaudara ini di masa sekolahnya membentuk kelompok atau geng, lantaran dirinya sering mendapatkan gangguan dari teman sebayanya. Iya, aku punya geng tuh. Aku punya geng. Biasalah, mungkin karena dari kecil kan aku kan anak pertama. Aku sering dibully gitu, tapi mamaku untungnya aku dimasukin ke Merpati Putih, ke karate, ke ya olahraga kuat gitu loh. Jadi pada akhirnya iseng akhirnya aku buat geng aja sama temen-temen aku, yuk kita buat geng. Ya bolos bareng, nyontek bareng, pokoknya di kelas paling rese berempat. Sering ngelawan guru terus, kalau pakai sepatu ini nggak boleh kita pakai rok ketinggian. Yang nggak boleh kita pakai ketinggian. Kalau jalan doang ketemu anak-anak, ya namanya kita nggak kenal namanya kan, dipanggil Jul. Ada dikatain Panjul macam-macam namanya itu anak-anak ya. Cuma ketemu di jalan aja dibawain. Kalau parkiran tuh, bantuin dong nak. Ini bu, sini bu. Orangnya sosial ya, enak ya. Sosok rajin dan suka membantu ini sempat berada di titik terendah, bahkan harus kabur dari sekolah, bahkan harus ke tempat hiburan malam, lantaran perhara rumah tangga kedua orang tuanya. Sang ayah yang sering meninggalkan Jupe dan sang bunda untuk mengikuti kompetisi sepak bola itu, akhirnya memutuskan ikatan pernikahannya dengan sang istri. Saya sempat putus sekolah, sempat 3 bulan saya dicariin mama saya, pulang jewer, mama saya nangkep saya di diskotik lagi pulang. lagi tiba-tiba ada yang jewer gue, mama gue pulang,
masuk lagi sekolah. Saya sempat sekolah ganti-ganti sekolah kan, karena jujur saya bandel banget zaman dulu tuh. Tapi alhamdulillah ketika saya broken home, pelajaran buat saya bahwa ketika situasi itu tidak bisa kita kendalikan, yang kita cuma bisa berharap adalah mudah-mudahan Tuhan mendengar doa kita dan bisa merubah semuanya lebih baik lagi. Karena perceraian papa mama saya itu saya udah nggak bisa rubah, tapi dengan doa saya, dengan kerja keras saya, dengan saya kasih tunjuk ke keluarga saya bahwa semua akan baik-baik aja. Saya ingat pertama kali dia datang ke Indonesia, dekil. Bukan dekil, ada fotonya. Kan bukan dekil, karena kalau di Eropa kan sukanya kan kalau bule-bule kan sukanya kan dia jelek pokoknya. Bukan jelek. Kayak gue yang lihat. Bukan jelek. Wanita tomboy dan urak-urak itu nyatanya menyimpan impian setinggi langit, bermodalkan kemauan dan tekad yang keras, mengikuti casting sebagai seorang model, dan karirnya di dunia model kian menanjak ketika dirinya berkenalan dengan pria asal Prancis, Damien Perez, yang akhirnya menjadi suami pertamanya. Setelah menikah dan menetap di Prancis, sang suami pun membuka kesempatan bagi Juppe untuk tampil di majalah dewasa. Di kota mode itu, Juppe pun masuk dalam jajaran sebagai 100 wanita terseksi versi majalah tersebut. Dan jalan untuk meretas karir di dunia hiburan kian terbuka lebar kala dirinya berlibur ke Indonesia. Menariknya, Juppe tak menyangka kalau keikutsertaannya menemani sang adik mengikuti casting ternyata berbuah manis, di mana ia mendapat tawaran untuk ikut casting dan dinyatakan lolos. Situasi kondisi sih, kayaknya situasi yang membuat saya bisa semuanya sekarang. Saya nggak ada bakat untuk main film, nggak ada bakat untuk nyanyi, nggak ada bakat untuk nge-host. Dalam dunia entertainment ini saya nggak ada bakat sebenarnya. Tapi karena pada saat itu posisinya adik aku kan casting, anak aku ikut. Aku baru datang dari Perancis kan, aku tinggal dulu tuh dari tahun 97 sampai 2007 tuh aku tinggalnya di Perancis sama di Eropa lah. Nah, karena aku melihat adik aku ini sendirian di Jakarta, kebetulan dia habis ngelahirin, jadi makanya aku bantu dia gitu loh untuk kasih dia semangat. Nah, aku ikut casting, nggak taunya waktu casting itu tuh justru aku yang dipanggil kan, jadi mau nggak mau kan, mau nggak mau jadi akhirnya mulai belajar acting, belajar nyanyi, belajar. Pas ketika saya sudah belajar semua, ya alhamdulillah dengan semua bakat dadakan ini saya mampu bisa bertahan dalam dunia entertainment. Kita ngedukung karena kan dari awal dia emang model kan, emang dia suka, ya kita dukung semuanya. Sebelum kakak aku terjun juga kan aku duluan, jadi makanya mama itu kan setiap kita ada acara gitu, karena kalau kata mama ya, dari bayi kakak aku yang kedua itu aja udah dimasukin ke majalah, jadi mama tuh selalu ngedukung. Jauh untuk belajar model, belajar sekolah-sekolah untuk gitu kan biaya ya kan. Pokoknya nggak nyangka banget, kalau rezeki kan nggak ada yang tahu ya. Tak diduga kalau wanita yang jarang mandi dan jahil itu mampu memendarkan kemampuannya di panggung hiburan. Setelah sukses sebagai model, Juppe pun mengepakkan sayapnya di seni peran. Dan kesuksesannya di seni peran membuat Juppe berkeputusan untuk meninggalkan Perancis dan kembali ke pangkuan tanah airnya. Namun Juppe tak mau sendirian. Ia pun meminta sang suami agar menetap di Indonesia. Awal tuh aku syuting salah satu stasiun TV yang penjaga pantai, komedi malam. Pas aku lagi di airport mau pulang, tiba-tiba Maudi orang udah mulai kenal aku. Padahal kayak syuting cuma 2 minggu 1 bulan gitu kok orang udah kenal cepet banget ya. Aku mulai yang mikir, cepet banget sih jadi artis sini. Akhirnya pas sampai di Prancis tergoda lah otak gue itu, langsung waduh gimana caranya. Aku bilang sama ex aku, sayang kayaknya aku mau balik ke Indonesia aja sebentar, aku mau coba lah 3 bulan. Aku mau coba 3 bulan di Indonesia, ntar kalau misalnya nggak susah aku balik ke Prancis. Nah 2007 itu aku stay, aku syuting dalam 3 bulan. Ada gaungnya tuh Julia Perez. Alhamdulillah. Akhirnya aku bilang, sayang mendingan kamu ke Indonesia aja, jadi kita berjuang di Indonesia. Ini 3 bulan udah gaung Julia Perez nih, oke nih. Pada kaget Juppe tuh jadi artis, pada kaget nggak nyangka, soalnya orangnya begitu urakan gitu. Tahu jadi feminim banget gitu, di TV udah kelihatan banget.
Mengapa Jupe yang notabene tidak mewariskan darah seniman itu mampu memahatkan namanya di ranah hiburan? Mungkinkah ini yang dinamakan keberuntungan ataukah kenyataan ini yang dikatakan takdir? Terkait hal ini kita bisa menyebutnya sebagai takdir yang telah digariskan oleh sang pemilik kehidupan. Tapi untuk sukses di ranah hiburan, Jupe tidak berpangku tangan. Ia berjuang dan berkonsentrasi penuh, bahkan Jupe harus tabah dan sabar kala badai cobaan menerpa jalan karirnya. Oh, pernah saya nggak dibayar. 1 tahun saya nggak dibayar pernah. Tapi is okay lah, is okay wae. Aku rapopo. Tapi namanya itulah, saya mengerti. 1 tahun ketika saya nggak dibayar itu adalah sebuah perjuangan. Itu memang harga yang memang pantas saya harus lakukan. Karena saya lagi butuh nama pada saat itu. Dan mereka memberikan nama saya, Julia Perez. Buat saya nggak apa-apa. Banyak orang yang mungkin bermasalah sama dia, tapi dia selalu bilang enggak kok orangnya baik. Kita yang bacanya panas, dia enggak kok orangnya baik. Selama ini kalau misalnya aku bilang, jangan begini, iya sih, iya di mulut, tapi ya kan, gue bilang juga ape, gue bilang juga ape, iya, menurut sih baik banget. Dan maksudnya, dan dari dulu juga Jupe adalah salah satu artis yang terkenal yang tidak pernah seuzon sama orang. Sebagai anak pertama, Jupe merasa wajib memikul beban ekonomi keluarganya lantaran sang ayahanda tercinta telah pergi meninggalkan Jupe dan sang bunda. Maka mulailah Jupe terjun dan fokus di dunia hiburan. Namun untuk meraih popularitas dan kesuksesan, Jupe berusaha tampil beda. Salah satunya, Jupe mencoba berpenampilan seksi dan terkesan sensual. Lantas beragam pro dan kontra pun bermunculan. Tapi Jupe tetap berjalan sebab dirinya beranggapan bahwa itu sebatas penampilan semata. Saya adalah anak pertama, jadi saya harus berjuang lebih keras lagi karena saya nggak mau adik-adik saya melihat contoh kakaknya yang males-malesan. Saya nggak mau. Mereka harus melihat saya adalah kakak yang bisa mereka andalkan. Jadi shoulder to cry on, ibaratnya saya tempat di mana dia untuk tempat mengadu segala, karena kan kita kan papa kan nggak ada gitu kan, nggak pernah di rumah, terus nggak mungkin semuanya mama gitu. Jadi aku mau jadi sosok yang kakak yang dibanggakan. Dia tuh kayak aku bilang dia tuh malaikat yang nyata buat keluarga. Itu dia tuh malaikat yang nyata, angel yang benar-benar yang di saat kita butuh dia pasti selalu ada buat kita semua. Itu aja. Hancur gitu. Hancur-hancurnya seru, tapi dia bukan tipikal orang yang berstrategi. Kadang kita berhubungan dengan orang-orang yang punya intrik apa segala macam. Kalau dia pure, apa yang dia rasa, apa yang dia ucapin, apa yang dia lakuin itu pure. Tak hanya mengeksplor penampilan, ia juga mengubah namanya dari Yuli Rahmawati menjadi Julia Perez agar lebih mudah dikenal dan memiliki daya jual tersendiri. Tapi penggunaan nama ini menimbulkan kontroversi lantaran Julia tidak lagi berstatus sebagai istri dari Damian Perez. Kala itu Jupe sempat dituntut oleh sang mantan suami. Tak hanya kontroversi penggunaan nama, Jupe pun terkesan sensual kala bernyanyi dan akting. Lantas, adakah ini strategi Jupe meraih popularitas? Sempat rekaman, jadi ada kebiasaan dia kalau misalkan rekaman itu lampunya mesti mati semuanya, udah gitu dia mesti pakai high heel, udah gitu ya kadang-kadang apa yang dia pakai dia agak buka sedikit gitu. Maksudnya untuk dapetin feel terhadap lirik dan nyanyiannya gitu. Saya sebagai salah satu orang yang dekat sama Jupe dari dulu, dia itu yang terjadi sama hidup dia mungkin terlalu open, terlalu gamblang sama kadang-kadang apapun dia buka gitu ya kan, walaupun air mata atau apa, tapi dia suka dan masukin bercandaannya dia. Tapi dari dulu saya orang yang tahu dia itu bukan artis sensasi, dia artis prestasi. Meski kontroversi datang silih berganti, Jupe tetap tegar dan sabar. Ia terlihat tangguh di hadapan beragam persoalannya. Dan yang cukup menohok, ketika dirinya harus mendekam di balik hotel Prodeo selama 3 bulan, lantaran perseteruannya dengan sesama selebriti. Ketika saya memaknai berada 3 bulan di dalam sana, Tuhan itu ingin memberikan saya sebuah kekuatan. Apa? Ternyata ketika saya keluar, saya kehilangan seorang ayah, saya kehilangan Gaston. Itu maksudnya. Seperti 3 bulan aja bisa kok tambah mereka. Ya pasti aku selalu ada di sampingnya dia. Kayak waktu kemarin yang dia di dalam itu aku selalu jenguk, kasih semangat. Terus kayak sekarang dia lagi ada masalah-masalah kayak apa, pasti aku selalu ada di buat dia. Atau nggak paling kita line atau nggak telepon. Yang saya ingat pada saat itu adalah
kemana lagi kamu harus mengadu ketika kamu berada di titik terendah? Ya Allah, yaitu dia. Jadi saya sangat senang banget. Saya bersyukur bahwa saya termasuk beruntung, saya bisa melewati semua masa-masa saya berada di penjara. Saya senang. Ya pasti orangnya nggak ada lah yang senang ketika lo dalam sana. Tapi maksudnya saya diberikan pegangan hidup yang lebih kuat lagi. Itu yang makanya saya beruntung. Saya memaknai 3 bulan itu suatu hal yang positif. Apapun itu, entah bernada miring atau pujian, Jupe tetaplah Jupe. Sederhana dan suka berbagi. Dan di balik semua itu, Jupe hendak menginspirasi adik-adiknya agar mampu mengejar mimpi-mimpinya. Permintaan dia mungkin banyak ya. Kayak dia kan pengen banget aku jadi adik yang sukses kan. Kayak misalnya kuliah. Terus itu aja sih kayaknya dia pengen banget aku jadi orang yang sukses yang bisa banggain dia. Merengkuh sukses di panggung hiburan merupakan kerja keras dan ketekunannya. Tak ayal pula kalau Jupe yang di masa kecil dikenal sebagai wanita anti air dan nakal itu kini menjelma sebagai putri bangsawan. Dari hari ke hari Jupe pun memantapkan eksistensinya. Seperti tak mau berdiam diri, Jupe selalu mencoba sesuatu yang baru. Contohnya, Jupe pun tampil sebagai salah satu juri di acara Akademi Komedi yang ditayangkan di Indosiar. Menjadi cewek seksi di Indonesia itu kan susah. Ya kan, menjadi cewek seksi di Indonesia itu susah. Nah, bagaimana menjadi cewek seksi tapi nggak dihujat orang? Ketika saya baca pasarnya seorang pelawak itu nggak mungkin dihujat orang, justru seneng. Nah, saya masuk cewek seksi plus pelawak. Aman dong, cakep kan gue? Aman dong. Cerita sukses di panggung hiburan berbanding terbalik dengan kisah asmaranya. Setelah gagal membina rumah tangga bersama Damian Perez, Jupe pun menjalin asmara bersama Gaston Castaño. Jalan cinta Jupe Gaston penuh aral rintangan, khususnya dari sang bunda yang tidak merestui hubungan tersebut. Tapi keduanya tetap bersabar, percaya suatu saat bunda akan luluh dan menghantar keduanya ke pelaminan. Dan benar adanya, sebelum 2013 berakhir, sang bunda Sri Wulansih merestui hubungan sang anak. Lantas Gaston dan Jupe pun segera menggelar lamaran nan mewah, namun sebelumnya Jupe harus menjalani ritual ruatan atau mandi kembang di kolam bertabur mawar. Mandi di kolam bertaburan mawar ini adalah memang ide dari aku. Aku pengen banget cita-citanya tuh mandi dengan mawar yang sepenuh ini gitu loh sebelum menuju ke hari lamaran nanti. Nah, karena nggak ada Gastonnya, jadi saya mandi sendiri. 2 meter ke dalam air. Iya. Tenang lah dia. Biar meriah. Keluarga dari Argentina di lamaran ini mereka nggak datang ya, tapi untuk pernikahan mereka pasti datang. Tapi yang datang cuma orang tua saya itu aja, papa sama mama saya yang mereka datang. Keteguhan cinta terasa nyata di antara keduanya. Bahkan atas nama cinta, Jupe dan Gaston rela menggelar lamaran sehari setelah sang ayah Angkasa Jaya berpulang ke pangkuan ilahi. Lantas apa yang kini terjadi? Gaston dikabarkan mengakhiri jalinan cinta keduanya. Sakit, terpukul, pastinya mendera Jupe. Bagaimana tidak, pernikahan yang selama ini ia impikan akhirnya sirna, redup bersama kepergian Gaston. Dan dari perhara cinta Jupe ini, sang bunda Sri Wulansih tersenyum lantaran ia tidak merestui hubungan sang anak. Mana pemain bola? Sama toh dengan zamanku. Iya, jadi gimana ya gitu kayak deja vu gitu loh kehidupannya nyokap gue, cuma ketawa ya, cuma gitu doang. Dia nggak ngejudge Gaston, dia selalu sayang sama Gaston. Dia cuma kemarin itu kan ya wajar lah seorang ibu, dia pengen melihat bagaimana sih laki-laki ini treat anak saya, karena mama saya tahu saya sangat lemah sama laki-laki. Itu dia orangnya susah, nggak gampang. Dia sih kalau udah satu tuh satu, itu buktinya sudah 6 tahun. Udah 6 tahun loh dia setianya dengan setianya kayak apa 6 tahun. Tapi 6 tahun dihianatin gitu aja, ya Allah rasanya. Nyati rasanya.
Walau cinta berujung hampa, sontak menimbulkan sayak wasangka di benak publik. Beragam kemungkinan pun dihadirkan. Entah apapun tanggapan publik, Jupe tetaplah Jupe yang terus memahatkan namanya di jagat hiburan. Ya gue suka sama dia karena gimana? Dia tuh anaknya orangnya tuh apa adanya. Gue suka dia nggak neko-neko walaupun heboh kayak gitu. Tapi cuman gue suka dia tuh karena dia tuh apa adanya. Satu sih ya seksi ya pasti ya. Terus banyak gosipnya lagi. Terus apa lagi ya? Ya lebih banyak ngisi di infotainment kontroversi lah. Akhirnya hanya doa sang bunda mengiring langkah Jupe menghadapi beragam cerita hidupnya. Dan semoga Jupe menemukan tambatan hati yang mampu menerima dan mencintainya dengan tulus dan murni. Sebagai orang tua selalu mendoakan Yuli semoga panjang umur, sehat selalu, semoga sukses dalam karir. Mama selalu berdoa semoga cepat-cepat itu jodohnya diperkenalkan. Kalau kepengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, jalan cuma satu, yaitu satu iman.